Sebuah candi berdiri di dalam kompleks gereja di Yogyakarta. Gereja ini disebut Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, terletak di Desa Ganjuran, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memasuki area gereja, pepohonan rindang tumbuh menjulang, membuat kanopi-kanopi sejuk di bawahnya. Gereja yang berdiri sejak 1924 itu begitu unik. Bangunannya tidak seperti gereja kebanyakan, melainkan sebuah pendapa berarsitektur Jawa. Sejarah Gereja Katolik HKTY Ganjuran sebetulnya terentang jauh hingga dekade kedua abad ke-20. Beginilah sejarahnya. Bermula dari aktivitas sebuah keluarga Eropa yang mendirikan pabrik gula Gondang Liporo, salah satu pabrik gula yang eksis di Yogyakarta pada pertengahan 1800. Mereka adalah pasangan Elisa Wilhelmina Kartaus dan Stefanus Barents. Barents lantas wafat. Elisa menikah lagi dengan Smuts. Mereka dikaruniai beberapa orang anak. Namun hanya dua yang kelak melanjutkan pabrik gula itu, yakni Joseph dan Julius Smuts. Yang keduanya bersekolah di Belanda. Antara 1990 hingga 1912, kedua bersaudara itu kembali ke Hindia Belanda. Mereka menetap di Ganjuran. Tak lama setelah sang ibu wafat pada 1912, keduanya membeli saham pabrik gula dari saudara tiri mereka. Pada 1920, Joseph mesti pindah ke Bogor, sebab posisinya di Volksraad, anggota dewan pada masa Hindia Belanda, berubah. Dari semula hanya utusan menjadi wakil ketua. Ia tidak sempat lagi kembali ke Ganjuran hingga wafat di Belanda pada 1946. Sementara Joseph ke Bogor, Julius menikah dengan Caroline. Latar belakang Caroline adalah seorang juru rawat. Maka kelak Caroline membuka klinik untuk perkebunan itu pada 1921 di garasi rumahnya. Sejak 1 Juni 1934, klinik itu memiliki gedung yang lebih layak dan berubah jadi Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran yang bertahan hingga kini. Tak hanya berkarya di wilayah kesehatan, keluarga Smuts juga membangun 12 sekolah rakyat. Menurut Rama Sugihartanto, pastor yang berkarya di sana, mengatakan alasan mereka sengaja memilih 12 sebagai lambang dari 12 rasul yang diutus oleh Yesus. Waktu itu, Julius Smuts lantas mengajukan pembangunan gereja ke Tahta Suci Vatikan. Akhirnya, gereja Ganjuran mulai dibangun pada 14 April 1924. Lagam bangunannya bergaya Jawa. Gereja dibangun dengan arsitektur sederhana, mungil, mirip gereja di kota pinggiran Belanda. Smuts berpikir, gereja itu asal cukup menampung umat Katolik yang memang tidak begitu banyak ketika beribadah. Karena persinggungan dengan budaya lokal Jawa yang kuat, Julius Smuts ternyata juga memandu padan budaya. Padu padan itu meliputi gamelan untuk mengiringi upacara keagamaan, kidung-kidung Jawa, figur-figur Jawa dalam pewayangan dengan berbagai atribut yang dipadukan dengan berbagai figur-figur keagamaan Kristiani sebagai penggambaran visual tokoh kunci Katolik. Setelah pada 1924, Smuts mendirikan gereja, 3 tahun berselang ia mendirikan candi.
Karena Julius Smutzer dekat dengan dunia teknik, proses pembuatan candi pun berlangsung unik. Smutzer melihat juga pola persebaran agama di Jawa pada masa sebelumnya. Ia beranggapan para penyebar agama Hindu dan Buddha di Jawa telah mampu meninggalkan sisa keagungan budaya yang diwujudkan dalam candi. Saking kuat pengaruh ajaran Hindu dan Buddha yang diwariskan turun-temurun bagi orang Jawa, pikir Smutzer telah menunjukkan tingkat keberhasilan sosialisasi agama Hindu dan Buddha. Peninggalan-peninggalan arkeologis dan budaya yang berserakan di Jawa ternyata telah memberikan corak berpikir dalam diri Julius Smutzer. Namun, kecuali candi dan beberapa bangunan lain seperti rumah sakit, bangunan gereja sebetulnya adalah bangunan baru pasca gempa Yogyakarta pada 2006. Demikian kisah bagaimana candi berdiri di dalam kompleks gereja Ganjuran.